Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bayu Pratama Setianto dari Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muria Kudus. NIM 2019-1255 kelas G. Sini untuk mata kuliah sertifikat probabilitas kita akan membahas beberapa soal, teman-teman. Kita langsung saja buka. Yang pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Yang kedua, definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas ialah angka yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya sesuatu kejadian yang acak. Yang ketiga, jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Populasi merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Contoh, semua mahasiswa UMK atau Universitas Muria Kudus. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Jadi, contohnya populasinya itu semua mahasiswa UMK. Sampelnya mahasiswa jurusan TI di UMK. Yang ketiga itu variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran. Yang contohnya sebagai berikut, diameter pipa adalah variabel karena diameter bisa menghasilkan pengukuran. Yang keempat, jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah jenis variabel statistik yang hanya dapat mengasumsikan jumlah tetap dari nilai yang berbeda dan tidak memiliki urutan bawaan. Contohnya jumlah mahasiswa dalam universitas, karena jumlahnya sekitar 100, 200, 300 gitu ya, tidak ada komanya. Sedangkan untuk variabel kontinu adalah variabel acak yang mengasumsikan semua nilai yang mungkin dalam sebuah kontinum. Contohnya tinggi badan seseorang. Sini kita ada tabel, dimana tabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini tabelnya. Nilai interval sebagai berikut dan frekuensinya. Lalu kita bahas. Sini kita akan mencari median, mean, dan modus. Lalu kuartil 3, desil 9, persentil 80, serta range dan simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Ini adalah hasil dari tabelnya. Ini modal, ini X sebagai ini adalah yang ini adalah nilai interval. Di sini diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi, yang dimana tabel distribusi frekuensinya seperti berikut. Ini nilai intervalnya dan ini adalah frekuensinya. Lalu kita bahas ya teman-teman. Langsung saja. Ya, sini nilai interval. Lalu X ini adalah nilai tengahnya, F adalah frekuensi, F adalah hasil kali frekuensi dikali nilai tengah. Nah, seperti ini jumlahnya semuanya. Lalu kita mencari mean atau rata-rata. Rumus dari mean adalah sigma fx dibagi sigma f, yang dimana rata-ratanya adalah sigma fx-nya yaitu 3695 dibagi 50, hasilnya 73,9. Untuk median adalah nilai tengah teman-teman. Rumus median adalah L0 ditambah C dikali N per 2 min F per F. Diketahui letak kelas mediannya yaitu rumusnya N per 1 per 2. N adalah jumlah dari frekuensinya yaitu 50 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 25,5, terletak pada kelas 73 sampai 79. Lalu L0 nya itu 72,5, C nya ada 7, F nya 23, dan frekuensinya 10. Lalu kita cari, kita masukkan 72,5 ditambah 7 dikali 50 per 2 kurangi 23 per 10, hasilnya yaitu 72,5 tambah 7, 25 min 23 per 10. Kita langsung saja 72,5 ditambah 7 dikali 2 per 10,
7 dikali 2 per 10 hasilnya 1,4. Jadi jika dijumlahkan 72,5 ditambah 1,4 hasilnya 73,9. Selanjutnya kita mencari modus. Modusnya terletak pada interval 59,65, yaitu frekuensi terbanyak, teman-teman. Frekuensi terbanyak ini 17 di kelas 59 sampai 65. Lalu L0 nya 58,5, C nya 7, B1 nya itu 17 min 2 sama dengan 15, B2 nya 17 min 3 sama dengan 14. Lalu kita masukkan ke rumusnya seperti ini, L0 ditambah C dikali B1 per B1 plus B2, 58,5 ditambah 7 dikali 15 per 15 ditambah 14 sama dengan 58,5 ditambah 7 dikali 15 per 29, 7 dikali 15 per 29 hasilnya 3,62. Jika dijumlahkan dengan 58,5 hasilnya 62,17. Selanjutnya kita mencari kuartil 3. Kuartil 3 terletak pada nilai ke 3 dikali 50 plus 1, 50 ini adalah N nya, dibagi 4 sama dengan 38,25. Untuk nilai 38,25 terletak pada interval kelas 80 sampai 86. Jadi untuk L0 nya 80 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Untuk F nya jumlahkan frekuensi berikut, 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3 tambah 10 hasilnya adalah 33. Untuk frekuensinya 7, untuk C nya adalah 7. Lalu kita masukkan ke rumus, 79,5 ditambah 7 dikali 3 kali 50 per 4 dikurangi 33 per 7. 79,5 tambah 7 dikali 37,5 min 33 per 7, hasil dari 7 dikali 37,5 min 33 per 7 adalah 4,5. Jika kita jumlahkan dengan 79,5 maka kita akan dapat hasilnya sebanyak 84. Selanjutnya kita mencari D9. D9 adalah desil 9, teman-teman. Terletak pada nilai ke 9 dikali 50 plus 1 per 10 sama dengan 45,9. Untuk nilai 45,9 terletak pada interval kelas 94 sampai 100. Untuk L0 nya kita dapat nilai 93,5. Untuk F nya 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3 tambah 10 tambah 7 tambah 5 hasilnya 45. Untuk frekuensinya adalah 5, C nya adalah 7. Kita masukkan 93,5 ditambah 7 dikali 9 kali 50 per 10 min 45 per 5 hasilnya adalah 93,5 tambah 7 dikali 45 min 45 per 5. Jika dikalikan 7 dikali 0 per 5 hasilnya maka 7 kali 0 sama dengan 0. Dan jika dijumlahkan dengan 93,5 hasilnya adalah 93,5 itu sendiri ya teman-teman. Jadi dapat hasilnya dari desil 9 adalah 93,5. Selanjutnya kita mencari P80 atau persentil 80 yang terletak pada nilai ke 80 dikali 51 plus 1 per 100 sama dengan 32,8. Untuk P80 terletak pada interval kelas 87 sampai 83. L0 nya adalah 86,5, F nya adalah 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3 tambah 10 tambah 7 mendapatkan hasil sebanyak 40. Untuk F nya sama dengan 5, C nya sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, sama dengan 86,5 ditambah 7 dikali 80 kali 50 per 10 min 40 per 100 hasilnya maka 86,5 ditambah 7 dikali 40 min 40 per 100 min 40 min 40 hasilnya adalah 0. 0 dibagi 100 sama dengan 0. Maka jika 7 dikali 0 ditambahkan dengan 86,5 maka kita mendapatkan hasil 86,5. Jadi untuk persentil 80 kita mendapatkan hasil akhir yaitu 86,5. Selanjutnya adalah range atau R dan simpangan rata-rata atau SR. Untuk range sama dengan R sama dengan 97 dikurangi 48, hasilnya adalah 49. Untuk simpangan rata-rata adalah rumus seperti ini. Kita masukkan aja langsung ke dalam rumus karena kita dapat hasilnya sigma F ini sama dengan 561,4 dibagi 50 maka hasil R-nya adalah 11,228. Maka untuk SR atau simpangan rata-ratanya adalah 11,228. Variansi dan standar deviasi. Variansinya yaitu S kuadrat sama dengan rumusnya seperti ini. Maka kita masukkan saja 8.452,5 per 50 min 1. Maka hasilnya adalah 8.452,5 per 49 yaitu
172,5, sehingga untuk variansinya kita menentukan hasil 172,5. Yang terakhir adalah standar deviasi. S sama dengan akar S kuadrat, yang dimana S ini adalah variansi ya teman-teman, yang dimana kita dapatkan S kuadrat ini sebanyak 172,5. Kita cari akarnya, akar dari 172,5, maka hasilnya adalah 13,133. Maka didapatkan standar deviasinya yaitu 13,133. Ya, sekian teman-teman dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.